Ataukah mungkin ada elit-elit politik yang memiliki kepentingan politik? Ya mungkin kepentingan kekuasaan, ya kan? Mungkin demi... Halo sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Otak Bleang ya. Ya, semoga cukup otak bleang saja yang bleang ya, tapi Anda semua tidak boleh bleang seperti otak bleang ya. Ya, kali ini otak bleang tergelitik untuk membahas suatu informasi ya, suatu wacana yang bagi otak bleang, wacana ini cukup mengganggu pikiran otak bleang. Nah, ini ada usulan kalau pelaksanaan PON ke-21 tahun 2028 itu dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, meskipun ini masih menjadi wacana usulan ke Kemenpora. Iya, bagi otak bleang, wacana rencana pelaksanaan PON ke-21 2028 itu di NTT merupakan seperti wacana yang lelucon. Karena setelah otak bleang menelusuri, mencari tahu, dan juga berdasarkan pemberitaan media massa, ternyata dana yang digelontorkan itu begitu besar untuk persiapan pembangunan Pekan Olahraga Nasional itu. Kalau kita lihat di Papua kemarin itu, persiapannya nggak main-main. Kalau berdasarkan data yang disajikan media berdasarkan keterangan pemerintah, ternyata Papua itu menggelontorkan dana sekitar 3,8 triliun. Dan itu mereka alokasikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 secara bertahap untuk pembangunan tempat-tempat persiapan pelaksanaan PON di Papua. Dan tidak hanya pemerintah Papua menggelontorkan dana APBD sebesar 3,8 triliun itu, ternyata pemerintah pusat juga menyiapkan dana sebesar 3,5 triliun yang dialokasikan di 8 kementerian lembaga untuk pembangunan PON Papua ya. Ini bukan jumlah dana yang sedikit loh ya, dana yang begitu besar. Artinya kalau wacana pelaksanaan PON ke-21 dilaksanakan di NTT, itu artinya ya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga harus menyiapkan dana triliunan untuk pembangunan berbagai fasilitas di NTT itu, selain pemerintah pusat juga menggelontorkan dana. Jadi ini yang otak bleang ya merasa tergelitik dengan wacana pelaksanaan PON ke-21 tahun 2028 itu dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur. Menurut otak bleang ya sangat tidak masuk akal, dan itu merupakan wacana yang seolah-olah wacana mimpi ya. Ya, boleh dikatakan sebagai wacana yang guyon ya. Atau mungkin juga ini wacana mungkin ada nuansa politiknya ya. Ya, ini sebetulnya pertanyaan substansial otak bleang ya. Kira-kira wacana pelaksanaan PON ke-21 2028 itu apakah ada nuansa politiknya? Ataukah mungkin ada elit-elit politik yang memiliki kepentingan politik? Ya mungkin kepentingan kekuasaan, ya kan, mungkin demi untuk mendapatkan simpati masyarakat, ya kan, meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Ya, ini sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan otak bleang ya. Apakah benar demikian? Karena bagi otak bleang, setelah otak bleang mempertimbangkan tadi itu, jadi tidak sedikit dana yang digelontorkan. Dan saya kira persiapan pemerintah Papua juga itu nggak main-main ya. Dari tahun 2016 silam mereka mengalokasikan dana yang begitu besar untuk persiapan pembangunan PON itu sendiri, selain dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau
benar nanti pelaksanaan PON 2028 itu dilaksanakan di NTT. Ya, otak beliau nggak bisa bayangkan betapa banyaknya dana yang terkuras dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara kita ketahui berapa sih APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur? Berapa sih PAD-nya juga? Ya kan? Jadi menurut otak beliau, kalau otak beliau menganalisa ya, melakukan kajian-kajian dan analisis-analisis politik, menurut otak beliau sesungguhnya wacana ini mungkin lebih dominan bernuansa politik ya. Bisa saja mungkin ada kepentingan politik. Kita ini kan nggak tahu ya. Jadi setiap komunikasi-komunikasi politik para elit-elit politik, para politisi itu biasanya selalu terselip kepentingan-kepentingan politik. Jadi tak salah kalau otak beliau menganalisanya ke arah sana ya. Mudah-mudahan analisa ini salah ya, keliru. Dan analisa itu kan bisa saja benar, bisa juga kan tidak demikian ya. Jadi otak beliau berpikir atau berpendapat bahwa itu sebetulnya wacana yang seolah-olah seperti wacana mimpi. Apalagi NTT itu masih sebagai daerah yang terbelakang, daerah yang tertinggal. Berapa sih masyarakat NTT yang miskin? Coba dibongkar datanya. Jadi kalau wacana ini di tahun 2050 mungkin ya. Tapi kalau sekarang menurut otak beliau itu, kita lebih baik konsentrasi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Saya kira tidak melalui pelaksanaan PON ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Mimpi kali ya. Dan otak beliau kira pelaksanaan PON di Papua itu tidak semata-mata untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi mungkin juga ada kepentingan lain. Mungkin ada kepentingan politik, terutama politik keamanan terkait dengan Papua. Apalagi kan kita ketahui Papua itu kan belakangan ini ada kelompok-kelompok yang terus melakukan gerilya ya untuk memerdekakan diri. Sehingga saya kira pelaksanaan PON di Papua juga itu merupakan sebuah pesan politik. Sehingga kita bisa memberikan informasi, memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa di Papua itu aman. Ya kan? Aman dari segala macam informasi-informasi selama ini yang mengganggu situasi dan stabilitas di Papua itu sendiri. Artinya pelaksanaan PON di Papua juga tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik seperti itu. Berbeda dengan NTT tadi itu. Jadi bagi otak beliau bisa saja ya rencana ya kan wacana melaksanakan PON di NTT 2028 itu ya mungkin bisa jadi ini sebuah kepentingan politik. Ya bisa jadi ya. Ini kan juga dugaan ya. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Tapi sangat tidak memungkinkan sama sekali ya kalau kita melihat perbandingan gelontoran dana APBD dan APBN itu jumlahnya tak sedikit. Ya kan? Jangan sampai nanti APBD NTT dihabiskan untuk membangun fasilitas persiapan PON di NTT. Ya kan? Akhirnya masyarakatnya terus tertinggal. Ya. Atau bagaimana menurut sahabat-sahabatku sebangsa dan tanah air, khususnya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur? Apakah Anda setuju wacana itu? Ataukah seperti apa? Itu berdasarkan kajian dan pandangan otak beliau yang tadi itu. Karena sangat tidak memungkinkan. Ini sebagai sebuah lelucon menurut otak beliau. Jadi dana yang digelontorkan APBD Papua saja untuk persiapan PON itu sebesar 3,8 triliun. Dan APBN itu sebesar 3,5 triliun. Artinya dananya nggak main-main ya. Jadi kalau NTT mau persiapan PON itu ya harus siapkan dana sebesar itu juga. Ya kan? Dalam rangka untuk membangun berbagai fasilitas di sana. Karena mungkin kita misalnya hanya menerima aja dana dari APBN kan, tanpa kita menyiapkan dana juga. Maka habislah dana di NTT itu. Nah menurut otak beliau, kalau bisa ya keluarkanlah gagasan-gagasan bagaimana mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT itu. Masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan. Ini harus dicari solusinya. Boleh kita berbeda pendapat kan, asal kita tidak menghujat orang lain. Saya kira ini yang ingin otak beliau sampaikan pada sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air. Silakan Anda meninggalkan komentar Anda, kira-kira komentar atau pendapat Anda seperti apa.
terkait dengan rencana atau wacana PON ke-21 tahun 2008 itu dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kondisi keuangan yang harus disiapkan tadi itu bukanlah main-main ya, tak sedikit tapi triliunan rupiah. Oke, sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam otak belang ya.